Kalian bayar editor buat nyuci dosa produksi. Itu adalah aset kreatif mereka. Mereka harus berlangganan tiap bulannya. Itu adalah karya yang seharusnya bernilai. Kayak video ibu-ibu yang lagi promosi. Ayo kakak-kakak, baju lebaran nih, simmer-simmer. Lebaran simmer-simmer. Splendid gitu. Dan buat kalian yang masih nawar editing dengan 3M, makasih, maaf merepotkan. Berani bayar nol? Selamat datang di era perbudakan kreatif. Hey, kalau kamu lagi nonton ini sambil ngerender footage, sambil ngurutin timeline di jam 2 pagi, atau bahkan nih sambil nahan emosi karena klien minta revisi yang gak ada habisnya. Ini untuk kamu. Kamu tahu gak sih, di dunia media 2026 ini itu udah gila banget. AI makin pinter, tools makin murah, barrier yang masuk ke kita makin rendah. Tapi di tengah semua kegilaan ini ada satu hal yang makin parah, makin busuk, makin berani nih nunjukin mukanya ke depan publik, yaitu statement bahwa kerja kreatif nggak layak dibayar. Aduh, kedengarannya gimana ya, Wak ya? Dan hari ini kita nggak bakalan cuman ngebahas tentang harga editing, tapi kita bakal ngupas lebih dalam lagi sesuatu nih yang kalau lu biarkan berkeliaran atau bertumbuh atau grow up, itu bakal ngerusak ataupun ngeracunin dunia industri media yang udah kita bangun susah payah banget. Tapi jangan buru-buru dulu. Selamat datang di Dan hari ini kita akan bedah satu kasus yang lebih mendalam lagi, yang bikin nih semua anak angkatan produksi media mau banget ngelempar laptop mereka, renderan mereka ke sungai Kali Ciliwung sono tuh. Kasus apa lagi? Tak lain tak bukan adalah kasus tentang Amsal Sitepu, kasus videografer yang sempat viral kemarin nih teman-teman. Perlu kita garis bawahi nih bahwa kasus Amsal bukan hanya soal satu orang dengan satu statement buruk. Kasus Amsal adalah gejala dari krisis bagaimana caranya kita menghargai sebuah karya dan ide sebagai produk intelektual yang memiliki nilai ekonomi nyata. Oke nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang kupas luarnya dulu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke chapter pertama, di mana kita bakal membahas isu ini lebih dalam lagi. Oke, pertama nih kita bakal ngomongin tentang intellectual property, hak moral, dan hak cipta. Nah, tapi apaan sih emangnya nih yang dimaksud dengan intellectual property ataupun kekayaan intelektual gitu? Nah, itu merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atas pemikiran ataupun kreativitasnya yang diwujudkan atau dicantumkan dalam bentuk nyata ataupun karya nyata. Kita ambil contoh ya. Contohnya nih, kita sebut ada seorang mahasiswi, dia ingin membuat logo untuk sebuah brand tas gitu. Nah, logo yang ia buat ini disebut sebagai kekayaan intelektual ataupun intellectual property-nya. Nah, terus hak cipta itu apa sih, Nit? Hak cipta itu adalah hak yang diberikan secara otomatis oleh pencipta atas karya yang sudah ia ciptakan. Kayak misalnya hak asasi manusia yang udah kita miliki dari lahir lah, intinya kayak begitulah ya teman-teman ya. Nah, sedangkan hak moral itu adalah hak yang dimiliki ataupun melekat secara abadi pada diri pencipta sebuah karya, seperti itu. Mungkin nih di antara kita teman-teman yang ada di kampus gitu, mahasiswa-mahasiswi, kalian ataupun kita mungkin suka belajar syuting itu proses akuisisi data visual. Kita ngerekam, kita punya raw footage yang sejujurnya itu masih mentah banget, kayak kita ngebayangin itu daging sapi yang baru banget dikeluarin dari freezer, yang benar-benar belum layak lah untuk dimakan.
Nah, si editor ini kita jadikan sebagai kokinya yang akan mengelola visual tersebut. Gimana sih biar enak dilihat mata kita gitu. Tapi nih, ini tuh bukan tentang analogi biasa, teman-teman. Karena kalau misalnya koki nih, dia salah masak, dia bisa ngulang lagi gitu atas segalanya. Tapi editor, kita nuangin keputusan artistik dalam setiap cut, dalam setiap musik, setiap pemilihan apapun yang kita buat untuk memperbaiki visual kita tersebut. Jadi, ketika pemerintah nih atau siapapun bilang, editor mah nggak usah dikasih harga. Secara hukum, mereka sedang meminta nih seseorang untuk menyerahkan hak atas karya intelektualnya secara gratis. Itu bukan kesepakatan bisnis, itu eksploitasi. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin peran editor dalam post production, tapi pada chapter kedua. Oke, dan yang kedua ataupun hal ini tuh yang sering banget diabaikan sama klien, dimana post production itu bukan sekedar nyatuin video, tapi teman-teman, post production itu adalah dimana kita menggabungkan semua video yang udah kita shoot ataupun udah kita take menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kita tonton, seperti iklan ataupun film-film yang biasa kita lihat di media sosial ataupun di televisi, seperti itu. Nah, editor seringkali harus bergelut nih dengan raw footage-nya yang berantakan akibat kendala di lapangan. Tugas mereka itu seharusnya memilih material sulit dan merangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh dan layak untuk ditayangkan. Siapa yang bersihin itu semua? Editor lah. Siapa yang menyelamatkan produksi yang berantakan agar tetap layak tayang? Editor lah. Kalian bayar editor bukan cuma nempel-nempel nih ataupun untuk ngeklip-ngeklip video-videonya. Kalian bayar editor buat nyuci dosa produksi yang mereka nggak sempurna lakukan di waktu produksinya. Dan teman-teman, itu adalah karya yang seharusnya bernilai. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas hal yang penting juga nih setelah post production, dimana sebelum kita melihat tayangan-tayangan itu ditayangkan di media sosial dalam bentuk yang bagus ataupun layak. Tapi kita bakal ngebahas di chapter 3. Oke, dan yang ketiga teman-teman, ini juga suatu hal yang suka banget diabaikan oleh pihak luar ataupun orang awam mungkin ya, yakni proses rendering dengan kualitas 4K itu nggak bakal bisa dilakukan dalam waktu 2 menit. Itu bukan hal yang ajaib ya teman-teman semuanya ya. Proses itu juga perlu kita ketahui memakan daya listrik PLN kita yang dapat membuat tagihan listrik kita naik signifikan. Nah, selain itu, hardware daripada seorang editor itu adalah aset kreatif mereka. Mereka harus berlangganan tiap bulannya untuk menghasilkan hasil yang bagus, yang memuaskan, yang memang layak nih untuk dipertontonkan ke khayal luas seperti itu. Kalian yang udah pernah ngerjain project besar tuh pasti tahu rasanya kan, rendering macet di 97%, filenya korup, tiba-tiba klien minta ganti background padahal videonya udah jadi, dan timeline yang nggak mau sinkron. Setiap kejadian itu adalah cost emosional, ada energi yang terkuras, ada malam yang hilang. Nah, teman-teman, kasus Amsal ini bikin gue tuh ngerasa makin sadar kalau orang-orang di luar sana yang bener-bener nggak melihat semua ini gitu. Kayak bagi mereka editing itu cuman neken tombol aja, udah nih gue nyatu-nyatuin semua file-filenya aja gitu. Mereka nggak lihat nih manusia di monitor itu bagaimana, apa yang harus mereka korbankan. Kalian cuma bisa nonton hasilnya doang kan, kayak gue mau hasil yang terbaik dengan kualitas yang terbaik dengan waktu yang sangat cepat, itu doang kan. Oke,
sekarang kita ambil contohnya teman-teman. Kita bayangkan nih di tahun 2027 semua editor di Indonesia sepakat untuk mogok kerja nasional. Kompak, solid, gak ada yang mau kerja kalau tanpa bayaran yang layak. Apa yang terjadi coba? Coba kita pikirin deh. Film-film action, misalnya kayak film-film Joko Anwar nih, tanpa adanya satupun efek rendering, kita semuanya bocor. Kita bisa ngelihat action-actionnya ataupun aktor-aktornya loncat-loncat menggunakan tali pengait di depan green screen. Terus TikTok, kayak video ibu-ibu yang lagi promosi, ayo kakak-kakak Lebaran simer ya. splendid gitu. Yang biasanya pakai fitur AutoCAD ataupun template dari bawaan HP-nya yang sudah pasti kualitasnya jelek. Masih berani bilang editing gak ada harganya. Oke teman-teman, setelah tadi pembahasan panjang dan mendalam kita dari kasus Amsal ini, yang mengenai bukan cuma tentang satu orang. Kasus Amsal mencerminkan bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya peduli akan, yakni ide adalah poin utamanya, karya adalah hasil daripada kreativitasnya, dan waktu itu tersendiri adalah hal yang paling berharga yang sudah kita luangkan. Jadi pesan gue untuk teman-teman semua, anak produksi media, teman-teman editor, dan juga teman-teman yang sedang sekarang bekerja di industri media kreatif, tetapkan value-mu, edukasi klienmu, dan jaga standarmu. Dan buat kalian yang masih nawar editing dengan 3M, makasih, maaf merepotkan. Belajarlah menghargai karya seseorang karena kita tidak tahu seberapa keras apa perjuangan yang sudah mereka luangkan di belakang layar.